Selamat sore Bang Mabrur, sahabat host. Iya, harusnya gue yang di situ. Betul. Jadi sahabat-sahabat yang belum tahu. Anda mengkudeta kursi saya. Betul. Bukan cuma di DPR, ternyata di Ansor juga seperti Betul. itu. Kayak saya merasa sangat nggak enak sebetulnya. Tapi saya pengen meniti karir dari sini ya Bang. Oh iya. Karir abangnya sangat moncer lah di Ansor sekali. Enggak dong. Barangkali saya di sini ya. Agak sulit ya tapi. Oke, selamat sore Bang Mabrur. Sore. Yang dulunya host sekarang menjadi narasumber. Jadi gimana? Sehat Bang, sehat Bang. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa nih hari ini nih? Ya sibuk enggak ngapa-ngapain. Sibuk ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain bagian dari sibuk ya? Iya. Betul. Kalau kerjaan apa sih Bang setiap hari Bang? Ngurusin apa? Ya tentu di Ansor ya. Oh iya kalau itu pasti. Di Ansor terus kemudian ada paling scroll TikTok kali ya. Aduh, abang ini Gen Z, milenial atau boomer sih? Saya tuh lebih tepat kalau dari formalnya ya. Yeah. Milenial. Kalau dari looknya emang milenial. Milenial, tapi looknya lebih ke kolonial. Apa ini ya kesibukannya apa hubungannya dengan kaos nih? Halal ini ini apa ada hubungannya? Ini apa itu Bang? Ini kaos dari Nuhek namanya. Oh. NU Halal Center. Jadi teman-teman yang mau menghalalkan produknya, mau menghalalkan macam-macam, itu bisa ke NU. Jadi bukan hanya ke MUI. Saya salah satunya juga di situ gitu. Kita sertifikasi halal dari NU. Iya, jadi kan sekarang sertifikasi kan bukan MUI kan. Jadi sertifikasi sekarang itu adalah di BPJPH namanya. Jadi yang mengeluarkan sertifikat halal sekarang itu adalah negara. Oke. Adapun misalnya MUI melalui LP POM terus kemudian NU Muhammadiyah itu adalah lembaga pemeriksa namanya. Setelah diperiksa lalu diajukan ke BPJPH dalam hal ini negara yang mengeluarkan sertifikat. Okay. Makanya kenapa ini kaosnya halalin DNU aja, maksudnya kalau mau menghalalkan sesuatu DNU aja, dunia dan akhirat gitu. Otoritasnya juga kuat gitu juga banget kan kita. Iya, mau menghalalkan produk, mau halalkan orangnya juga bisa di NU. Dan kader-kadernya tentunya. Iya, tapi kan Anda masih jomblo ya Pak? Betul, saya masih jomblo. Halalin DNU aja. Aja. Kami siap menerima di lantai 8 PBNU. Siap. Saya akan sponsor dan semoga membawa kehalalan dari sana. Oke, Bang Bro, kita mungkin akan lebih ke Ansor ya. Tadi sudah ngomong gitu. Pekerjaan. Okay. Terus kita mau ke Ansor sih sebenarnya. Yang pengen saya tanyakan bagaimana sih kondisi SDM Ansor hari ini gitu, Bang? SDM ya? SDM itu kader-kader gitu. Oh, kirain SDM itu semua dari Makassar bukan? Bukan. Oh. Iya sih, kadernya banyak juga dari Makassar ya kita. Apa kabar Ji? SDM-nya gimana Bang? Ansor nih hari ini nih. Sebenarnya secara umum ya SDM kita tuh melimpah ruah gitu ya. Iya. Melimpah ruah banyak mau yang SDM levelnya kalau mau diklasifikasi gitu. Betul. Ya, mau level yang di bawah sampai yang di atas. Itu Ansor available ya. Semuanya ada. Di setiap lini. Loh, siapa presiden terpilih aja itu kan Bansar Kehormatan Bos. Bansar Kehormatan, betul. Iya, jadi semuanya ada gitu. Nah, tinggal gimana secara organisasi kita di pimpinan pusat itu memanage secara baik. Oh iya. Manajemen. Iya. Saya baru nggak tadi presiden terpilih. Oh, yang Sorry ya itu ya. Sorry ya. Tabrak masuk. Saya baru kok Pak Jokowi bukan. Presiden terpilih. Oke baru nggak saya. Iya. Versi quick count. Ya masih akan diprotes sekali. Itu. Nah kalau kita ngomongin tantangan di SDM Ansor itu seperti apa? Pengen Bang Mabrur sebagai kader Ansor yang di pimpinan pusat nih pengen ngembangin mereka seperti apa sih? Jadi gini, ini kan karena periode kepemimpinan baru ya. Ketum Adin. Setelah kemarin Gusmen dalam hal ini Gus Yakut itu sudah memberikan sumbangsi kader yang luar biasa gitu. Betul banget. Jadi memberikan membangun fondasi, memberikan efek yang begitu besar ke kader-kader. Gitu. Aroma podcast ini juga Gus Yakut banget Mas ini. Masih makanya masih kental sekali. Jadi itu, nah itulah yang akan dilanjutkan oleh Ketum Adin sebenarnya. Nah, secara umum karena mungkin Ansor gini, zaman berubah gitu, waktu berubah, lalu kemudian
kita mau nggak mau Ansor harus berubah. Harus berubah. Mengikuti tantangan zaman gitu. Betul. Nah, salah satu yang menjadi arahan dari Ketua PBNU Gus Yahya bahwa Ansor ini harus lebih bisa masuk ke kalangan Gen Z, bisa relevan dengan zaman, bisa berbahasa dan eksis di tengah anak muda. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana Ansor ini bisa menjadi representasi dan pemimpin di kelompok Muslim. Karena secara representasi Ansor ini adalah pertama secara kuantitas ya kita banyak secara kader banyak banget gitu, sampai 7 juta lebih gitu. Lalu kemudian secara positioning sekarang ya representasi Islam di Indonesia dan anak muda itu ada di Ansor. That's why kenapa kemudian visi ketua umum ini yang sekarang Ketum Adin ini ingin mengambil tonggak itu gitu loh. Bahwa berbicara soal representasi anak muda Muslim ya Ansor. Betul. Itulah yang menjadi garis besarnya. Itulah yang akan di breakdown menjadi program-program ke bawah, ke kader, ke PW, ke PC dan ke struktur dan sebagainya gitu. Apa strategi dari Ketum Adin atau dari pimpinan pusat untuk ini supaya jalan nih cara-cara kita akselerasi ke SDM-SDM yang ada di bawah supaya visi kita tentang masuk di arahan dari Gus Yahya tentunya bisa masuk di Gen Z nih Bang. Yang hari ini udah dilakuin. Ini kok berat ya pakai strategi gitu? Wah iya dong Bang. Ini harus mahal Bang ini Bang. Mahal Bang ini Bang. Jadi nah Ansor itu kan karena talentanya banyak gitu ya. Betul. Mau yang kiri banget ada, yang kanan banget ada gitu sebenarnya. Yang tengah terlalu banyak. Terlalu banyak numpuk. Nah, tinggal bagi kita tadi gimana kita sebagai organisasi itu memanage talenta itu. Mengakomodir ya. Iya, sehingga Ketua Adin itu merancangkan sebuah program bahwa Ansor ini adalah hub. Hub. Jadi dia menjadi melting pot gitu di antara talenta-talenta yang ada. Agak berat Bang bahasanya Bang, agak di breakdown, coba di breakdown. Melting pot itu adalah pot bunga gitu. Dia menjadi pot di mana bunga yang berwarna-warni dan berbagai macam bunga itu tumbuh bersama di dalam gitu. Agak puitis juga ya. Iya dong. Iya. Puitis romantis. Betul. Terus Bang, terus lanjut. Nah, menarik nih. Itu yang menjadi teman-teman yang punya talenta apa, punya kecenderungan apa, punya potensi apa, itu kemudian pimpinan pusat itu berusaha untuk mengakomodir itu. Bagaimana mengembangkan potensi kader, bagaimana mengembangkan talenta kader di segala lini, bidang sosial, bidang teknologi, di bidang keagamaan apalagi, ya pasti kan. Kalau itu. Lalu kemudian di bidang bisnis dan sebagainya. Itu bisa karena jangkauan kita ini secara organisasi itu kan luas. Betul. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan secara bagi. Gitu. Karena secara kader kita kan jutaan Bang. Jadi kalau itu tidak dimanfaatkan secara maksimal sangat sayang banget gitu. Sayang benar. Terus apa namanya? Kalau kita bicara diaspora kader ini kan ada nih Bang di Ansor ya. Itu seperti apa sih Bang diaspora kader itu kayak apa? Diaspora kader itu kan kalau kita lihat secara profesi gitu ya, stratifikasi profesi gitu. Jadi misalnya kita punya kader yang mohon maaf ini bukan merendahkan, misalnya kelompok petani banyak ya kan. Ada jadi buruh, ada yang jualan di pasar banyak ya kan. Ada yang kelompok terdidik misalnya, intelektual, yang dosen, yang jadi profesional, pengacara, ada yang jadi akuntan, gitu kan. Bahkan di level elit di pengambil keputusan di politik banyak banget, gitu kan. Ada bupati, di DPR, ada bupati, ya kan. Ada banyak banget sehingga melalui ini itu kemudian kita ingin memanfaatkan potensi-potensi yang ada karena gini. Kader yang ada di atas misalnya ya, ini bukan mau menstratifikasi secara ini ya, bukan, tapi bahwa kader yang ada di atas itu bisa memberikan dampak kepada yang di bawah, gitu kan. Sementara kader di bawah itu bisa memberikan dampak ke atas. Dampak ke atas itu maksudnya apa? Bahwa ada kreativitas kader yang kemudian butuh diakomodir gitu kan. Jadi misalnya contoh misalnya di mana ya, ada yang kader itu bikin
pupuk organik. Oke. Ya kan, kader Ansor bikin pupuk organik, tapi itu kemudian tidak belum dilirik oleh pengambil kebijakan, Betul. belum dilirik oleh negara dan sebagainya, sehingga tugas pimpinan pusat itu karena menjadi hub yang menjadi penyambung gitu loh. Oke, penjembatan ya antara pengambil kebijakan dengan pelaku produk itu sendiri. Yes, Ini contoh. kalau konteksnya ekonomi, kalau Ekonomi. konteksnya ekonomi. Iya, benar. Jadi memang Ansor harus ambil peran yang lebih besar kepada setiap kader yang ada di daerah maupun yang ada di pemerintah pusat sebagai penyambung. Iya benar sebagai sebagai penyambung penyambung lah ya. lidah kader gitu. Waduh, penyambung lidah kader boleh. Jadi bagaimana supaya antara botol dan tutupnya ini bisa ketemu gitu. Bisa ketemu. Nah, Ansor lah yang Saling melengkapi gitu. Yang ada di bawah juga support yang di atas supaya misal kalau ini kayak katakanlah ya contoh pupuk itu tadi Bang ya. Itu kalau pimpinan pusat punya jaringan di atas, tapi kalau nggak bisa menyebar di bawah juga kurang maksimal juga. Benar. Dan kalau misalnya itu nggak dimanfaatkan, itu kan dampaknya misalnya yang pupuk tadi, dampaknya kan cuma di lingkungannya sendiri. Betul. Tapi kalau misalnya di boosting dengan kebijakan yang ada, kader yang memegang kebijakan di atas itu, dampaknya bisa senasional bahkan internasional gitu kan, lebih luas dampaknya gitu loh. Bisa Karena luas. pengambil kebijakan ini punya otoritas lah. Yes, buat punya otoritas, punya apa istilahnya, punya jangkauan yang lebih luas gitu, sehingga manfaatnya dan dampaknya bisa lebih luas juga gitu. Nah, posisi Ansor itu gitu, jadi bisa memberikan dampak yang lebih luas ke masyarakat, bahkan even bukan ke kader sendiri, masyarakat luas lah ini, masyarakat luas umum gitu. Iya. Karena kan ya namanya organisasi Ansor didirikan itu adalah salah satu tujuannya itu adalah bagaimana bermanfaat kepada yang lain. Gitu. Terus ini Bang, mungkin agak melebar dikit ya. Kemarin tuh baca-baca data Kompas gitu bahwa SDM Ansor itu kelas menengah ke bawah. Anggapan itu menurut Abang gimana? Kelas menengah ke bawah. Kalau itu salah satu temuan riset gitu ya, itu itu salah satu perspektif gitu ya, just bentuk hasil temuan, hasil temuan data kelas menengah ke bawah, karena memang ini ya mungkin ya, melihat perilaku kader kita. Maksud saya perilaku gini, kita itu memang secara penerimaan publik masyarakat di anak muda itu memang rata-rata tuh Ansor diterima di kalangan menengah dan ke bawah. Kenapa? Karena secara ideologi kemudian secara nilai-nilai itu sangat relevan dengan masyarakat di bawah. Karena kenapa? Kita itu berpaham ahli sunnah wal jamaah. Kita berpaham Islam tradisional kalau diklasifikasi seperti itu, sehingga itu akan cepat akan cepat besar, akan cepat diterima di kalangan masyarakat itu gitu. Sehingga mungkin teman-teman bisa lihat ketika di kota besar ya kan, di kawasan metropolis gitu. Nah, Ansor itu butuh tantangan tersendiri untuk masuk di situ. Kenapa? Karena ini soal penerimaan dan cara pandang masyarakat gitu. Melihat Ansor itu seperti apa. Dan pola hidup mereka jauh berbeda dari pola hidup kita jauh berbeda. Contoh kecil aja deh, contoh kecil ya. Apa tuh, Bang? Di kota besar kan itu ada ini ya. Ya Jakarta lah. Itu kan nggak semua bisa merokok. Oke, betul. Iya kan? Apalagi di tempat-tempat umum itu. Di tempat umum nggak bisa merokok. Nah, kalau di Ansor kan itu salah satu penopang hidupnya kan bagaimana bisa asapnya kader Ansor itu adalah asap rokok gitu. Betul. Sehingga nah itu contoh kecil ya, contoh receh. Tapi secara garis besar itu adalah soal nilai ideologi dan pola pikir, nilai yang kita bawa gitulah. Jadi memang penerimaan kita di kalangan itu memang basicnya berawal dari kegiatan keagamaan dulu ya, dari Nahdlatul Ulama lah seperti itu. Iya. Tapi kita harus menyiapkan juga Bang, ini kan kader-kader kita berjuta-juta itu kita harus menghadapi tantangan untuk menuju Indonesia emas lah 2045. Indonesia emas gitu. Lagi. Apa nih Bang? Kayaknya banyak hal yang menarik yang bisa kita ulik dari sini. Kader-kadernya banyak. Apa yang bisa lebih dimasifkan lagi nih untuk menuju itu Bang? Nah jadi gini, soal pembagian antara kelas urban dan rural misalnya. Sekarang itu orang di kampung pun berperilaku kota. Kenapa? Karena media yang diakses oleh masyarakat
itu sudah sama dengan media dan akses yang dilakukan oleh masyarakat kota, sehingga informasi yang diterima sama di kota Indonesia. Jadi efek daripada masifnya media sosial, Internet of Things ini ya kan, sehingga membuat perilaku masyarakat itu adalah perilaku sama dengan perilaku masyarakat kota. Dan itu menjadi tantangan sendiri oleh GP Ansor. Olehnya tadi itu kenapa kita insya Allah ke depan ini bagaimana kita bisa relevan dengan masyarakat yang ada sekarang gitu. Nah, itu jadi karena misalnya orang di kampung ya ngakses TikTok, akses Instagram, melihat perilaku tren yang ada di kota gitu kan. FYP-nya sama aja sama di kota. FYP-nya sama, sehingga sedikit banyak pasti akan mengubah mindset, betul. akan mengubah perilaku masyarakat yang ada dimanapun dia mereka. Jadi kan sekarang udah nggak ada geografis, itu udah nggak ada gitu. Nggak terlalu gitu ya. Udah nggak relevan geografis itu. Anda di kota, Anda di mana, Anda di desa, Anda itu udah nggak relevan. Kenapa? Karena ada karena adanya laju perkembangan teknologi itu yang membuat sehingga sekat antara geografis itu sudah kabur lagi itu. Betul. Nah, ini menjadi tantangan Ansor ke depan ini di sini gitu. Dan menjadi tantangan tersendiri bagi ketua umum Ansor yang baru nantinya ya. Oh iya benar. Sejauh ini apa yang udah Bang Mabrur sendiri tangkap nih dari pergerakan Ketum Andin ini di 100 hari kerja? Belum sampai ya 100 hari kerja pertama. Emang udah sampai belum ya? Belum. 1 bulan aja belum ada kayak 1 bulan tepat ini kemarin 2. Oh iya benar. Baru 30 hari lah. Iya 30 hari lah. Baru 30 hari. Tapi apa yang udah Bang Mabrur tangkap nih? Tentu kan sekarang ini bagaimana meletakkan pondasi-pondasi awal dulu ya. Yeah. Jadi untuk membangun sesuatu itu kita butuh pondasi yang kuat. Jadi di samping SDM itu adalah salah satu program yang menjadi yang akan diakselerasi ke depan itu adalah pertama soal ekonomi. Yeah. Bagaimanapun ketika Ansor disuruh berdagang itu susah. Kita itu nggak punya mindset, belum punya mindset secara sempurna soal ekonomi. Ya, apapun kalau diajak dagang kita itu kurang maksimal lah. Iya kan? Iya. Banyak ruginya kali, ya kan? Awal-awal semangat tuh. Itu. Jadi saat ini Ketua Umum sedang mempersiapkan bagaimana pondasi-pondasi untuk membangun ekonomi itu bisa laju gitu. Bisa laju pondasinya. Jadi misalnya kerjasama dengan pihak luar, lalu kemudian menyiapkan jaringan yang bagus, menyiapkan kader yang potensial untuk kedepannya bagaimana menopang secara ekonomi dan sebagainya gitu. Karena ya orang sekarang kalau nggak bisa lihai dalam ekonomi itu susah gitu. Dan itu menjadi tumpuan. Lalu kemudian itu tadi bagaimana segmentasi kreativitas anak muda. Lalu kemudian ke anak-anak milenial Gen Z ini bisa kita rangkul gitu. Asli. Iya itu menjadi tantangan terbesar ke depan gitu. Nah itu sih yang dua menjadi penting. Ketiga itu adalah bagaimana soal pendistribusian kader. Betul. Pendistribusian kader itu misalnya kader-kader potensial itu yang punya talenta itu bisa didistribusi secara baik dimanapun itu dan tepat dan tepat supaya itu tadi memberikan impact yang kuat. Dan terakhir itu adalah soal bagaimana menguatkan lagi Ansor secara organisasi. Maksudnya gini, Ansor secara organisasi itu adalah bagaimana mereposisi Ansor saat ini. Direposisi ya. Mereposisi positioning Ansor saat ini dengan perkembangan zaman dan situasi saat ini itu penting gitu. Karena ya tentu dong periode ketum sebelumnya dalam negosiasi akut itu tentu tantangannya berbeda dengan yang ada sekarang gitu. Sehingga dibutuhkan positioning cara berdiri yang tepat kita ini di mana. Ya, pola-pola yang berbeda juga pastinya. Tentu. Tapi saya tertarik Bang, isu tentang pembubaran pengajian. Betul, bukan. Udah dangdutan ya. Emang saya suka dangdut kok. Iya. Enggak ini Bang. Tum Andin itu udah terdengar di mana bahwa mereka Tum Andin pengen benar-benar menyasar Gen Z. Dan milenial ini udah terdengar kemana-mana. Dan perilaku Gen Z ini benar-benar menarik Bang. Secara unik ya. Secara komunitas, secara cara berpikir unik banget. Mereka berani, mereka kritis. Tapi mereka rapuh.
Nah, ini menurut abang gimana nih mereka nih? Rapuh yang seperti apa ini? Ya kan mereka banyak kena itu mental health ya. Waduh, mental health ya. Iya, jadi itu dia. apa ya, Gen Z itu memang unik karena Gen Z dan milenial itu nggak punya pola sebenarnya. Iya. Nggak punya pola ajak yang bisa kita tebak. Tapi intinya adalah bahwa mereka itu suka dengan kebebasan. Betul. Dia nggak suka dengan terikat satu sama lain, sehingga ada satu penelitian yang memperlihatkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan itu pegawai-pegawainya yang masih Gen Z dan milenial itu resign. Oh. Kenapa? Karena mereka nggak suka terikat dengan pola kerja misalnya 10 to 5 ya. Yes. Pagi berangkat, sore pulang. Itu mereka nggak suka. Rutinitas yang kayak kayak gitu. Karena kenapa? Mereka suka bebas saja. Bebas saja ya. Bebas mengutarakan pendapatnya, lalu kemudian bebas menyalurkan hobinya. Betul. Iya kan? Tapi di satu sisi ya itu tadi Ya, rapuh secara mental. Rapuh secara mental. Dan pasti omongannya kayak apa namanya, boomers dan sebagainya. Anak zaman sekarang ini beda sama anak zaman 10-an. Mereka mentalnya kuat. Iya. Abang mengamini itu enggak? Di satu sisi sih enggak ya. Saya merasa kayak ya karena tantangan dan zamannya beda aja sih. Iya. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Iya itu benar. Jadi kalau kayak anak zaman sekarang cemen gitu. Iya. Terlalu rapuh. Betul. Terlalu apa istilahnya lemah gitu ya. Iya. Ya enggak juga, memang tantangannya beda. Iya. Tapi kalau dibanding kayak gini nih, anak Gen Z sekarang ini itu nyari duitnya gampang. Iya. Nyari duitnya gampang. Lewat handphone aja dia bisa jadi apa aja gitu loh. Iya. Menjadi influencer, menjadi afiliator, Karena game. tokoh-tokoh yang mereka lihat udah berbeda nih zaman dulu. Iya, panutannya mereka beda gitu, panutan mereka. Tapi gini, ada satu hal yang mereka anak Gen Z itu kenapa memang kelihatan rapuh gitu. Iya. Karena mereka terlalu banyak mendapatkan banjir informasi. Betul. Kekurangan cinta. Waduh. Bang Mabrur emang banyak banget cintanya kayaknya ya. Maksudnya afeksi gitu loh. Jadi misalnya dia merasa, ya kan kalau teman-teman lihat ya konten-konten Gen Z itu tuh merasa ada apa, tank of love-nya itu, tangki cintanya itu merasa selalu kurang. Iya. Apa itu dari orang tua, dari lingkungan, dari bos, dari mana, dari teman dan sebagainya gitu loh. Jadi buat sahabat-sahabat yang nggak tahu ya, keseharian Bang Mabrur itu beliau cenderung kayak orang introvert sebenarnya, kayak orang diem gitu. Tapi kalau udah di depan kamera, beliau bisa menyampaikan sesuatu yang romantis. Ini kayaknya yang terpendam deh sebenarnya. Atau yang beliau lakukan di ruang-ruang senyapnya. Seperti itu. Iya, ya salah satunya itu kayak misalnya Gen Z itu mungkin pendiam, tapi cerewet di medsos. Betul. Itu banget ya. Mereka kalau udah komen di TikTok ngeri. Wah, ngeri. Ngeri asli, ngeri. Dan mereka berani, Bang. Iya, bukan hanya menyala abangku, tapi membakar. Membakar abangku. Terus sumeten dewe abangku. gitu. Iya, tapi di real life dia ya introvert, pendiam. Gitu. Tapi efek buruknya mereka jadi kurang ini gak bersosialisasi ke masyarakat gak sih, Bang? Menurut Abang? Iya, sosial masyarakat ya, karena gini, spektrum dunianya itu mereka udah beda. Iya, apa masyarakatnya udah beda bagi mereka ya? Spektrum dunianya udah beda. Spektrum dunia itu bukan yang apa yang dia lihat saat ini. Jadi antara reality kenyataan dengan kenyataan di media sosial itu. Ya masyarakat mereka itu adalah kenyataan di media sosial itu. Iya. Jadi makanya sekarang antara reality dan yang non reality itu udah mulai kabur ya. Betul. Kayaknya emang ada pergeseran budaya. Kalau di Jawa itu ada gini, Bang. Abang orang Makassar nih. Kalau di Jawa itu ada istilah ora srawung rabimu suwung. Itu artinya kayak kalau kamu nggak berkumpul dengan masyarakat nanti nikahanmu sepi. Kayak gitu. Oh gitu. Nah, pola itu kan juga bisa dirubah juga. Orang mengundang nikah juga by WA. Iya. Mereka udah gak ngadain acara nikahan di lingkungan masyarakat, di hotel acaranya. Iya. Sih. Iya. Jadi memang masyarakat memberikan terutama di kalangan Gen Z itu adalah memberikan sebuah kenyataan baru di imajinasi teman-teman. Jadi karena ya mereka lebih senang ini. Gitu. Seneng gadget. Gadget. Dunianya di situ, temennya dari situ. Bener. Hidup dari situ, belanja dari situ. Bener. Iya kan? Makan dari situ ya, meskipun diantar Gojek atau GoFood gitu ya.
Iya, Pokoknya iya. apa-apa dari situ lah, muter duitnya di situ, karirnya dari situ. Karirnya dari situ. Karirnya dari situ sehingga ya inilah tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depannya gitu. Ansor artinya harus bergerak lebih masif di ranah-ranah itu juga Iya, gitu. Supaya pesan-pesan yang tentu. kita pesan-pesan yang ingin digagas Ansor itu sampai ke mereka kan. Tentu Pastinya bukan seperti hanya itu. pesan-pesan dan gagasan ya, Iya, iya, tapi bagaimana kita memberikan warna. Iya Ya, benar. bagaimana kita bisa memberikan warna dinamika Cinta. iya benar. Dan tentu cinta yang Tentu maksudnya itu. mencintai semua gitu Betul. ya. Enggak jadi juga. Enggak, jangan Enggak, sensitif. Saya tahu apa yang di pikiran Anda, Pak. Oke lanjut. Ini Bang. Kalau kita tahu apa namanya lihat Bang Mabrur ini kan udah jaksel banget lah. Oh enggak, saya Makassar Pak, bukan Jaksel. Iya, udah agak hilang Makassarnya gitu. Sebenarnya kayak gitu menurut saya ya. Referensi dong Bang, apa sih film yang ditonton-tonton anak Makassar Jaksel ini seperti apa sih? Film. Lebih ke pribadi ya. Iya, itu Hobinya apa nih juga selain bubarin pengajian Bang Mabrur? dangdutan. Oke, ini menarik sebenarnya nih bubarin pengajian ini. Oh, Nanti iya, iya. saya jawab dulu baru kita diskusi soal bubarin Oke, pengajian siap, gitu. siap. Ini menarik nih. Film ya? Iya film-film dulu lah. Film dulu. Roma Irama kali. Soneta. Enggak, yang kita bahas film dulu Bang, bukan film zaman dulu. Oh. Saya Gen Z ya, maaf. Film ya? Film apa kalau Bang Mabrur ternyata? Saya tuh nonton film yang enggak, saya tuh penggemar film Indonesia. Oh malah Indonesia ya? Film Indonesia. Saya lebih suka, enggak tahu ya kenapa ya. Orang mengatakan Agak lain nonton udah? apa? Agak lain kemarin? Udah dong. Saya belum malah. Oke. Udah, memang Anda agak lain juga. Saya suka film-film Indonesia. Iya. Saya suka Reza Rahadian, film-filmnya Reza Rahadian. Iya. Lalu kemudian suka, dulu tuh saya suka nonton FTV. FTV. Kalau itu saya suka deh. FTV. Hatiku bergetar. Yang syutingnya itu cuma 3 tempat. Betul, Jogja, Bali, Jakarta. Itu doang. Backsoundnya sama lagi. Tapi kalau film spesifik nggak ada. Karena saya suka semua film sebenarnya, genre film. Iya. Kecuali horor. Saya Kalau nggak buku, suka. kalau buku? Buku tabungan ya? Buku rekening betul buku rekening. Oh, mandiri sih kayaknya. Kalau buku pertama saya suka ini. Politik mungkin? Enggak, saya lebih suka ke buku ini, buku apa? Novel ya. Oh. Novel. Jadi dulu tuh saya rutin beli kumpulan cerpen Kompas. Oke. Kumpulan. Jadi kan itu Kompas itu kan tiap hari Minggu itu ada cerpen minggu kan. Iya. Saya tuh sering dulu kan terus dibukukan sama Kompas. Dijadiin cerpen Kompas 2023, cerpen Kompas 2022. Suka bikin clipping juga nggak dulu berarti? Iya dulu Ada suka. zaman dulu kan suka bikin clipping kan? Sekarang kan clippingnya udah digital kan. Screenshot sekarang. Nah itu, tapi saya suka baca cerpen sih. Ya suka dulu tuh baca cerpennya Hasan Albana, terus ada juga. Eka Iya. Kurniawan, ada siapa yang cerpenis Kompas itu, pokoknya cerpen Kompas itu Kompas suka. lama ya? Suka. Gitu. Lah kalau film saya suka semua karena saya nggak terlalu ini film ya. Saya suka main musik. Oh iya, Bang suka musik. Band siapa yang paling disukai Indonesia? Di Indonesia. Indonesia dulu. Wah ini susah nih soalnya. Pertama Soneta ya. Oke, Soneta nomor 1 di urutan pertama. Bang Haji, kapan main konser Bang Haji? Karena Soneta itu jenius ya. Oh, oke. Iya, salah satu revolusi musik. Gila sih mixingnya kalau Bang Haji. Salah satu revolusi musik yang pernah terjadi itu Soneta itu di Indonesia. Bener. Kalau di Inggris ada The Beatles ya kan, Iya. di Indonesia ada Soneta itu. Betul King Dangdut lah, Raja Iya, Dangdut emang bener sih. itu maestro tuh. Dan saya penyuka semua genre musik Pak. Iya. Saya tuh dengerin mulai musik kanan sampai kiri, mau ya hardcore metal sampai yang keroncong pun saya dengerin. Metal suka ya? Ada lagu baru Bang, lagi ngetren banget. Apa? KPU Biada. KPU Biada. Ada lagu baru. Iya, itu ada versi metalnya. Ada jedak-jeduk versi Jeduk jedak-jeduknya juga. iya. Ada suka saya Iya, itu lagunya. Komisi Perkopian Umum maksudnya. Beda. Beda, benar. Suka. Nyapu sendiri. Nah, itu saya lebih suka musik daripada nonton film. Jadi salah satu bentuk healing saya itu sebagai anak milenial itu adalah musik itu. Iya. Kembali lagi ke suka bubarin pengajian tadi, katanya ada yang pengen. Iya. Jadi gini teman-teman,
Orang banyak salah kaprah gitu ya soal Tentang persepsi ini ya. tentang persepsi ini, bahwa kita suka membebarin pengajian lah, Iya, kita iya. suka dangdutan lah, suka Betul. dia nggak lihat per hari ini, bahkan setiap setiap saat itu Iya. Panser itu bukan ikut jaga pengajian, bikin pengajian. Tapi yang dilihat cuma pas bubarin, yang jelas dadutannya. Iya, Gorengan kan. isu aja gak sih bang itu? Iya, karena itu kan merasa bahwa ya Ansor itu tukang bubarin pengajian gitu. Ya itu Framing aja, framing aja. Karena kenapa? Itu sebenarnya bukan pengajian. Kita nggak mau bubarin pengajian. Bubarin apa nih? Itu adalah bubarin dialog. Oh iya. Jadi ini ada diksinya yang salah gitu loh. Diksi yang dialog. iya. Iya, itu sebenarnya kalau pengajian itu adalah ini Gus Baha. Oh itu pengajian. Pengajian. Jadi Gusmus itu buka Gusmus pengajian, buka kitab. Iya kan? iya. Baca satu-satu dan bukan saat itu aja. Tapi pengajian rutin gitu loh. Iya. Jadi misalnya bahas kitab ya Tolibin misalnya atau kitab Ta'limul Muta'lim misalnya. Iya. Bab 1 selesai, Itu minggu baru depan ngaji. itu baru ngaji, itu namanya pengajian. Dan Ansor nggak pernah membuarkan pengajian seperti itu. Iya. Kalau mau disebut bubarin betul harusnya pengajiannya Gusmus harus yang dibubarin pertama ya. Iya. Nah itu yang rame ya Iya, kan? betul. Karena itu yang rutin dan kajian yang runut lah seperti itu. Iya, dan itu adalah pengajiannya itu. Kalau misalnya yang banyak terjadi itu cuma dialog, Betul, bincang-bincang, tanya jawab. Gimana bilangnya dialog gimana tadi? Hah? Dialog. Dialog ya, Iya. agak Rocky Gerung gitu. Betul, Bang Mabrur Gerung. Lanjut. Nah, itu sebenarnya ya dialog tanya jawab soal ini gitu. Jadi nggak ada teman-teman bubarin pengajian. Nggak ada ya. namanya pengajian itu. Jadi kita salah mengambil diksi gitu. Framing, salah mengambil diksi dan framing gitu. Betul. Nah, dan apa yang terjadi? Kita itu sebenarnya hormat ya. Orang yang bikin dialog seperti itu. Tapi gini, satu hal, kita akan resisten dan tidak akan mundur selangkah pun ketika ada pihak-pihak yang selalu memusuhi kita gitu loh. Betul. Kenapa musuh kita? Ya menyalahkan tradisi kita, menyalahkan pemahaman kita, pemahaman kita. Masa kita tinggal diam, coy? Betul. Ya kita harus Nggak melawan. boleh dong. Keyakinan yang kita yakin udah benar juga harus kita perjuangkan, Abang. Iya, nggak boleh. Betul. Kalau mau ya jangan salah-salahin kita gitu. Iya. Mau kita masuk neraka kan bukan urusan lo. Betul. Apa Mas gini-gini? Oh udah waktunya Bang. Kenapa? Kayaknya udah digini-giniin mulu sama kameranya panas katanya Bang. Butuh kamera baru berarti. Indium. Iya jadi gitu. Jadi gitu maksud Iya, saya. iya. Jadi kita itu tidak membubarkan pengajian. Kita menolak kelompok-kelompok atau person-person yang selalu menyalahkan kita, mengkafirkan kita, membiarkan kita, perilaku kita, tradisi keislaman kita, dan itu disampaikan ke masyarakat itu kita yang tolak itu. Gitu. Padahal soal toleransi ini ya bukan hanya soal agama tapi soal keyakinan beragama juga ya Bang ya. Oh iya dong, tradisi kita dalam beragama itu kan hilafiyah, ngapain disalah-salahin gitu. Iya. Agak. Ya pasti kita kan agak agak risih gitu ya. Iya. Ya, seperti Satu itu. closing statement dan sekalian ditutup sebagai mantan host. Oke. Silakan. agak kurang berakhlak kayak lanjut Bang. Closing statementnya apa ya? Intinya bahwa kita di Ansor teman-teman yang anak-anak muda, ayo ke Ansor nanti di kantor Ansor di PP ini kita mau bikin di bawah kan ada lapangan bulu tangkis tuh. Oke. Kita mau bikin itu tempat nongkrong yang asik gitu. Nanti buat live musik ada. Kalau mau dangdutan boleh. Lalu kemudian Pengajian juga boleh. tentu pengajian. Kita ada masjid, ada ini bisa. Kita Islam loh. Tiap malam Jumat pengajian kok. Iya, kan. Mana bisa? Mana mungkin kita mau bareng pengajian tiap malam Jumat kita bikin pengajian. Lalu kemudian kita mau bikin tempat yang asik, teman-teman mau ngopi, mau berolahraga, mau nongkrong, mau main musik, silakan datang gitu. Kita terbuka buat siapapun. Even yang teman-teman yang komenin Ansor
negatif, datang aja makan atau minum kopi. Iya. Kita open. Habis itu makan-makan, ikut hiburan di sini. Habis itu komen lagi. Semoga dapat hidayah. Semoga Ansor memberi pengajian. Gak apa-apa komen lagi. Itu santai aja kok. Santai kok, santai. Biasa aja kok. Biasa aja. Udah biasa. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast Ansor. Makasih Bang Abdul.